Luo Yanhen, ketua grup arsitektur Yanhen. Siapa kamu? Ratuku. Kau akhirnya bangun. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan padaku? Kamu sangat baik. Tadi malam, jelas-jelas kau yang dengan sukarela datang ke kamarku. Dan kau bertanya padaku, siapa aku? Aku ingin bertanya padamu. Aku menerobos masuk kamarmu. Seluruh bangunan ini milikku. Tuan Tanah. Tadi malam aku dipaksa. Tapi tubuhmu. Kau Kau tak tahu malu. Ada apa? Kau bersenang-senang, kini kau ingin kembali, mengingkariku. Bajingan kau. Ambil uang ini. Anggap saja semalam. Seperti makan bebek. Bebek. Tadi malam, aku melayanimu cukup banyak. Dan kau berani memanggilku, seekor bebek. Apa yang terjadi semalam? Anggap saja tidak pernah terjadi. Jika orang ketiga tahu, aku jamin, kau bahkan tidak akan bisa menjadi bebek. Uang ini. Apakah cukup? Cukup. Tapi aku tidak butuh ini. Aku ingin kau mengabulkan permintaanku. Bicara. Aku ingin tinggal di sisimu. Tetap di sisiku. Kau pikir itu mungkin? Kalau begitu aku tidak bisa menjamin bahwa mulut bebekku tidak akan bicara omong kosong. Aku tidak memanggilmu. Jangan berani-beraninya kau keluar. Aku adalah master yang bermartabat dari Balai Raja Langit. Kau diam. Segera naik ke atas. Segera menghilang. Dengan penampilanku, aku masih tidak layak dilihat. Segera menghilang. Jinmo, apa yang kau lakukan di sini? Aku punya kabar baik untukmu. Shenmu, tuan muda kedua keluarga Chen. Keluarga Luo telah setuju dengan lamaran pernikahanku. Mulai sekarang, kau adalah tunanganku. Keluarga Luo menyetujui proposalmu. Pergi bicara dengan keluarga Luo. Aku untukmu. Pergi ke keluarga Luo untuk melamar. Keluarga Luo dan aku sudah lama memutuskan hubungan. Keuntungan antara kau dan keluarga Luo, apa hubungannya denganku? Luo Yanhen, aku memberitahumu. Jangan menolak tawaran, hanya untuk minum hukuman. Selagi aku masih berbicara padamu. Baik-baik. Patuhlah menjadi wanitaku. Jika tidak, jangan gunakan taktikmu untuk wanita lain. Berurusan dengan saya. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Di seluruh Jinghai, tidak ada wanita yang Chenmo tidak bisa dapatkan. Chenmo, apa yang sedang kamu lakukan? Harap tenangkan dirimu. Tangan-tangan kecil ini begitu halus dan lembut, seperti yang kuduga aku Chenmo, wanita yang sudah kuincar. Lepaskan aku. Baiklah. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang, hari ini. Kau akan minum beberapa gelas denganku. Kau belum pernah merasakan rasa seorang pria kan? Hari ini aku akan membiarkanmu mencobanya, ayo. Aku akan menyuapimu minumannya. Setelah minum kita akan langsung ke intinya. Ini akan lebih seru lagi. Ayo, minum. Minum. Dia tidak mau minum. Apa kau tidak dengar? Dia berani menyembunyikannya. Seorang kekasih. Dasar jalan. Lepaskan tanganmu darinya. Kupikir, kau adalah perawan. Dan ternyata kau berpura-pura suci. Benarkah? Kau berani bersaing denganku. Kau mencari mati. Bajingan tak tahu malu.
Sekarang inyahlah. Kau tunggu saja. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah tanganmu baik-baik saja? Berkat kau barusan. Sepertinya. Lebih aman bagiku untuk tetap di sisimu. Lebih aman. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Apakah benar-benar terlihat bagus? Ratuku. Kau tidak perlu begitu kasarkan. Jika kau seperti ini, aku tidak tahan. Tidak tahan. Jika kau tidak tahan, pergilah. Xin Feng, ambilkan aku jubah mandi. Kenapa kau baru tiba sekarang, Jinghai? Sangat lelah. Luo Fen orang ini cukup baik. Dia bahkan menyiapkan anggur untuk kita. Ayo kita minum satu. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat keluar. Keluar. Kenapa aku harus keluar? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja. Aku ingin melakukan hal-hal seperti sepasang kekasih. Awalnya, kupikir hanya kau saja. Tapi tak disangka ada yang lain. Yan ya, ada apa? Sepertinya, waktunya telah tiba. Chen Mo, Apa yang akan kau lakukan? Bahwa bocah yang memukulku terakhir kali, dia datang bersama kalian. Carl, sempurna. Aku akan membuatnya melihat. Wanitanya sendiri dipermainkan olehku untuk melihat jadi apa dia. Kau bajingan tak tahu malu. Pelajaran terakhir dariku, ingat, belum cukup. Beraninya kau merusak waktu senang tuan muda ini. Jangan kira aku tidak tahu. Kau adalah anjing Luo Yan. Baiklah, karena begitu, semua urusan lama dan baru kita selesaikan hari ini. Ayo, penjaga. Bajingan. Hari ini aku akan memberimu tahu. Apel, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Pukul dia keras-keras. Sisakan dia 1 napas. Aku ingin dia melihat sendiri. Aku mempermainkan saudari-saudari keluarga Luo. Pergi. Di depan umum. Aku tidak percaya kau bisa membunuhku. Baiklah, kalau begitu coba saja. Siapa kalian lepaskan Tuan Muda Chen? Paul Luofan. Apa kau tahu? Siapa Tuan Muda Chen? Beraninya kau menginjak-injaknya. Aku tidak peduli siapa itu. Apa kau tahu? Dia akan memperkosa adikmu. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Kau lepaskan dia. Baiklah, aku akan melepaskannya. Habislah kau mati. Bagus. Di seluruh Jinghai, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Aku akan menunggu. Kakak Chen, Siapa Chan Mo? kau mencari Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, ada di sini, dia ada di sini. Dia tidak ada di sini. Dia bilang dia akan menungguku di sini. Tuan Muda Chen, ada di sini. Tapi dia bukan Tuan Muda Chen. Apakah dia ada di sini atau tidak? Bicara. Dia adalah Tuan Muda Chen. Dia pingsan. Ya seorang anak tadi.
memukulnya hingga pingsan, lalu kabur. Bawa dia pergi. Kami akan pergi ke keluarga Chen. Siapa kalian semua? Kalian tidak bisa membawa Tuan Muda Chen. Sebaiknya kau tidak membohongiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyadari harga kebodohan. Bagaimana perasaan kalian semua sekarang? Masih sedikit lemah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku yakin kita akan segera pulih. Untungnya kelompok orang terakhir itu tiba. Kalau tidak setelah kami pergi, akan ada pertempuran sengit lainnya. Siapa orang-orang tadi? Penampilan mereka. Mereka terlihat tampan dan keren. Aku tidak tahu. Untuk mereka muncul saat ini di pesta Lu Fan. Mungkinkah mereka mencari Lu Fan? Mungkin tidak. Mencari Lu Fan. Lihat, dia juga terkejut pada akhirnya. Tapi sekarang juga, bukan urusan kita. Itu benar. Xin Feng, kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Kakak Shen, sungguh tak terduga bahwa kau tidak hanya tampan, tapi seni bela dirimu juga luar biasa. Xin Feng, keahlianmu sangat bagus. Untuk kau tetap di sisiku, apa sebenarnya tujuanmu? Kau ingin tahu rahasiaku? Cepat beritahu aku. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Kalau begitu mendekatlah sedikit padaku. Hei, aku masih di sini. Kau anjing, kau benar-benar menggigitku. Siapa yang membiarkanmu menciumku? Ini adalah konsekuensi dari bertindak sembrono. Namun mengingat kau hari ini menyelamatkan aku dan adikku, aku tidak akan mengganggumu. Rasakan itu. Cukup. Kembali. Mengingat kau sudah kinerjanya tidak buruk, aku akan memberimu libur 2 hari. Lapor ke perusahaan dalam 2 hari. Maksudmu? Kau secara resmi mengizinkanku mengikutimu. Baiklah. Kembali. Yan ya. Dalam 2 hari, pindah ke rumahku. Baiklah, baiklah. Dua hari kemudian. Mulai sekarang, kau adalah karyawan resmi perusahaan. Apa yang harus kulakukan kalau begitu? Ketika aku lelah, pijat aku. Biasanya kamu hanya perlu menyelesaikan tugas-tugas yang aku berikan padamu. Ketua Luo, baru saja seseorang mengirimimu sebuah undangan. Sebuah undangan. Sebuah undangan dari keluarga Chen. Keluarga Chen mengundang kita ke sebuah perjamuan 3 hari dari sekarang. Di daftar ini, bukan hanya aku yang diundang, tapi kamu juga diundang. Ini juga perjamuan Hongmen. Kenapa tiba-tiba mereka mengadakan perjamuan? Masalah ini mencurigakan. Yang perlu kamu waspadai bukanlah Chen Mo, tapi Qin Yong. Chen Yong. Siapa Chen Yong? Dia adalah kakak laki-laki Chen Mo, dan juga pewaris keluarga Chen. Dia orang yang sulit dihadapi. Tiba-tiba mengadakan perjamuan seperti ini. Ini pasti tentang Chen Yong. Kalau begitu, apakah kita masih akan pergi? Tentu saja kita akan pergi. Aku ingin melihat
Keluarga Chen ini, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, untukmu, aku harus memikirkannya. Di undangan ini, namaku tertulis dengan jelas. Jika aku tidak pergi, bukankah mereka akan mengira aku takut? Baiklah, kalau begitu kamu tetap di sini. Aku akan pergi melihat bagaimana situasinya dengan keluarga Chen ini. Apa? Jin Chenbar. Gadis ini benar-benar menggoda. Siapa yang mendesain pakaian ini? Sangat sial dan sulit dilepas. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan dia. Siapa kau? Ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Shen Feng, Saudara-saudara, seseorang di sini ingin merebut daging langsung dari mulut kita. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Tangkap dia. Nanti tepat di depanmu. Aku akan melakukan sesukaku pada wanitamu. Saudara-saudara, tangkap dia. Sialan. Nah, aku akan mengembalikan gadis ini padamu. Tapi, jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Membuatku tidak bisa keluar dari sini. Keamanan, tangkap dia. Suruh mereka semuanya minggir. Cepat. Lepaskan bos kami. Buka pintunya. Lepaskan bos kami. Lepaskan bos kami. Sialan. Sialan. Jangan sampai aku menangkapmu. merasa sangat tidak nyaman. Sial itu brutal. Mereka bahkan membiusmu. Kakak, Yan ya, bangun. Tidak menyangka gadis ini bisa lebih cepat dari kakaknya. apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menindas adikku. Apa kau tidak bisa melihat dengan jelas? Dia memaksaku. Yan ya? Yan ya? Dia baru saja dibius. Kau, janjikan aku sesuatu. Bagaimana kalau begini? Jika kau membawa dokter, suruh mereka merawatnya. Jika tidak, bawa dia ke rumah sakit. Ketua Luo tidak ada yang serius. Dia hanya perlu istirahat. Ketua Luo, Anda sudah tiba. Ini adalah Zhu Peng. Dia adalah Zhu Peng. Dan ini siapa? Ini sekretaris saya Shen Feng. Dan ini Direktur Keamanan Perusahaan. Halo. Direktur Lin cukup antusias bukan? Kau sendiri tidak buruk. Shen Feng itu dia kan? Ya itu dia. Siapa sih? Kamu membius adikku. Ketika wanita ini menjadi kejam. Bahkan aku mengaguminya.
Nak, aku tidak peduli siapa kau. Jauhi Yan En. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Jadi kenapa? Aku akui, kau punya kekuatan kasar. Tapi kekuatan kasar saja tidak akan menyelesaikan masalah. Selama aku ingin mengacaukanmu, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Aku siap kapan saja. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bersama Shen Feng menjalin kedekatan emosional. Benar, Shen Feng. Ya. Mari kita lihat. Siapa yang akan tertawa terakhir? Lin Yifei, ada apa? Barusan. Bukankah seseorang mengatakan, dia tidak pernah bermain-main? Jangan sampai aku meremehkannya. Ya. Aku menyuruhnya untuk menjauh darimu. Latar belakangnya tidak jelas. Saya khawatir dia punya niat tertentu. Dengan begini itu tidak baik untukmu atau untuk perusahaan. Ini adalah sekretaris yang aku rekrut sendiri. Apa hubungannya itu denganmu? Seorang direktur keamanan. Baiklah. Bawa dia. Supang dan bawa dia turun. Interogasi dia tentang latar belakangnya. Cara menangani. Kamu yang putuskan. Apa yang baru saja dikatakan Lin Yifei? Kata-kata itu, aku harap kamu jangan ambil hati. Dia tidak bermaksud jahat. Kau menyebut itu tidak bermaksud jahat. Dia sudah lama bersama perusahaan. Ketika aku memulai bisnisku sendiri, saat memulai bisnis, aku merekrutnya ke perusahaan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar berkat dia, keamanan perusahaan kita tidak pernah mengalami masalah apapun. Meskipun kalian berdua tidak bisa berteman, tapi aku harap kamu juga tidak menjadi musuh. Baiklah. Selama dia tidak memprovokasiku, demi dirimu, aku tidak akan mengganggunya. Jika tidak ada hal lain, kamu bisa tetap di kantorku. Bagaimana kau bisa kembali secepat ini? Kau. Nah, aku memberitahumu. Jangan sampai aku menangkapmu. Di mana Luo Yan En? Sekarang, mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, tangkap dia. Di mana Luo Yan En? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Wanita itu, begitu dia masuk ke mobil, pria itu memukulnya hingga pingsan. Lalu, dia melepaskanku dan menyuruhku untuk datang dan berurusan denganmu. Omong kosong. Pojun, bantu aku mencari Luo Yan En. Di mana dia sekarang? Tuan, pesawat pengintai kami sudah mengunci Lin Yifei. Tujuan mereka adalah Villa Luo Yan En. Awasi dia dengan sangat ketat. Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah mereka keluar dari mobil. Tuan, mereka sudah tiba di villa. Kirim beberapa orang ke kantor Luo Yan En dan bawa pergi yang tidak sadarkan diri. Juga kirim beberapa orang lagi ke villa dan bawa Tao Yifei pergi untukku juga. Para saudari, keduanya sangat indah. Mereka sangat cantik, aku bisa mati. Sayang-sayangku, ini semua adalah eliksir abadi. Sayang-sayangku, aku datang. Beraninya kau? Bagaimana aku di sini? Hanya mengandalkan sampah itu untuk berpikir dia bisa menahanku.
Nah, bagaimanapun kau, mendekati Luo Yan juga punya motif. Bagaimana kalau begini? Ada dua wanita di sini. Aku akan memberimu satu. Bagaimana kalau kau pilih duluan? Aku ingin kau membaginya. Apa kau benar-benar ingin menyimpannya sendiri? Tepat sekali. Kedua wanita ini adalah milikku. Baiklah, aku akan memberimu keduanya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Xian Feng, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Aku membulimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku akan melawannya sampai mati. Aku memberitahumu. Yang paling kubenci adalah mereka yang mengkhianati bangsanya sendiri dan menggigit pemiliknya. Jadi kenapa? Aku hanya tidak percaya bahwa kau tidak punya niat apa-apa terhadap mereka. Bahkan jika aku punya niat terhadap mereka, aku tidak akan pernah menggunakan cara TJ seperti ini. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Lin Yifi adalah nama palsuku. Nama belakangku Ken. Qin dari kota Jinghai. Kau berani menyentuhku? Qin. Ada apa? Anggota keluarga Qin. Bukankah ini kebetulan? Salam Tuan. Pria itu adalah Qin Yifei. Dia dari keluarga Qin di Jinghai. Bawa dia kembali untukku. Lihat, apakah kau bisa mencari tahu beberapa informasi tentang keluarga Qin. Anggota keluarga Ken? Ya. Juga tanyakan padaku. Mereka, mengapa keluarga Qin menyembunyikan seseorang di sisi Luo Yan dan tujuan mereka. Selidiki secara menyeluruh dan beritahu aku. Yan. Apa-apaan ini? Bibius lagi. Yan jernihkan pikiranmu. Hei Pojun. Hei Pojun. Kirimi aku 2 botol penawar. Untung saja hari ini aku. Jika itu orang lain, dengan keadaanmu saat ini, mereka pasti akan melahapmu sepenuhnya. Baiklah. Aku akan tinggal hari ini. Salam Ketua Balai Raja Langit. Personel baru yang dikirim oleh keluarga Ken sudah tiba di Jinghai. Perlu kita awasi mereka, atau langsung menyingkirkan mereka? Awasi mereka dulu. Jika dia berani bertemu keluarga Ying, tangkap dia di tempat. Dimengerti. Pergi. Keluarga Qin. Kamu akhirnya masuk ke dalam permainan. Kamu membuatku takut. Jangan marah. Kakak Shen, maukah kau keluar bersamaku sebentar? Ada apa? Sahabatku. Perlu menemuiku segera. Dia sudah menungguku di sana. Tolong ikut denganku saja. Mencari kamu pada jam segini. Mungkinkah dia dalam masalah? Tidak. Dia sahabatku. Kau, tolong ikut denganku saja. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi, kamu harus berjanji satu hal padaku. Jangan tinggalkan pandanganku. Mengerti? Ayo cepat.
The film was translated Cepatlah. and narrated by M Media. Berhenti, berhenti, pelan-pelan. Ayo pergi. Tunggu. Aku belum selesai berpakaian. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong di mana dia? Dia bilang dia di zona parkir A. Kita akan langsung ke zona A. Itu saja. Cepatlah. Kemarilah. Apa? Zona A. Bukankah itu? Dengan pintu masuk tempat parkir. Zona terdekat. Benarkah? Ya. Dia pasti sudah. Motif lain. Tidak peduli apa yang terjadi nanti. Kamu harus tetap bersamaku. Mengerti? Baiklah. Ayo kita lihat. Itu sahabatku. Hati-hati. Dinglin. Jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Apa yang kau lakukan? Keluargaku dan keluarga Ying menikah. Yingzi, sekarang adalah tunanganku. Kamu menyakitinya. Keluarga Ying ingin aku membawamu. Jika tidak, mereka akan membatalkan pertunangan. Dia tunanganmu. Tapi aku, sahabatmu. Gadis bodoh. Yingxi memperlakukanmu seperti itu kemarin. Dan kamu masih datang mencarinya. Apa kamu sudah tahu sejak awal kalau Yingxi akan mencelakai Yan ya? Dinglin. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Ini cukup, Luo Yan ya. Apa menurutmu aku ingin menjadi sahabatmu? Jika bukan karena kamu, anggota keluarga Luo yang bisa membantuku, apakah aku akan peduli padamu? Siapa sangka sekarang kamu bersama adikmu sudah pindah dari keluarga Luo? Jika bukan karena kamu, bisakah aku menikah dengan Yingzi? Mereka berjanji padaku bahwa selama aku membawamu, mereka akan membantu keluarga geng kami menjadi keluarga terbesar kelima di Jinghai. Teman pengkhianat seperti ini. Teman. Lebih baik tidak punya. Baiklah, bahkan jika kamu mati sekarang, kamu akan mati mengetahui kebenarannya. Ikut saja denganku dengan patuh. Dan penderitaanmu akan berkurang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Aku tahu ada masalah. Semuanya keluar. Siapa mereka? Mereka dari grup Tianfeng. Orang-orang yang dikirim untuk berada di sisi kakakmu. Jika sahabatmu tidak bermasalah, mereka akan berhenti. Jika dia bermasalah, mereka akan bertindak. Luo Yan ya, kau menipuku. Mengingat kalian berdua adalah sahabat. Bawa sampahmu. Dan pergi. Apa menurutmu kamu sudah menang? Kamu menyentuhku. Keluarga Ying tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi. Aku bisa. Tapi tidak sekarang. Orang-orang ini adalah ancaman bagi kita. Bawa mereka pergi untukku. Keluar. Yan ya. Mulai sekarang. Tidak peduli seberapa baik hubunganmu dengan teman-temanmu, kamu harus menjaga jarak. Apa kamu dengar? Ya. Apa yang kakakmu lakukan sekarang, sebelum berhasil, adalah menjadi musuh bagi semua kekuatan lokal di Jinghai. Wah, baunya enak sekali. Kak, cepat kemari, waktunya makan. Datang. Dasar si rakus kecil, kita akan makan sekarang juga. Xin Feng, ayo minum dulu. Baiklah. Biar aku tuangkan anggur untukmu. Yan ya, biar saya beritahu sesuatu. Kamu benar-benar harus bersulang dengan baik untuk Xin Feng. Lihatlah dirimu. Kita berutang banyak padanya selama ini. Baiklah kalau begitu. Ayo minum lagi sebentar lagi. Isi lagi. Hei, cukup. Cukup segitu saja. Yan ya, kamu bebas besok. Tapi kakakmu, besok masih harus memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Chen. Aku tahu. Kalau begitu kau dan aku besok, bukankah kita bebas? Aku juga tidak bisa minum terlalu banyak.
Kamu tahu, keselamatanmu dan kakakmu di luar perusahaan, semuanya adalah tanggung jawabku. Juga, kakakmu sedang berurusan dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen terlalu terdesak, mereka mungkin saja melakukan hal gila. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, mari kita minum sedikit lebih sedikit. Baiklah. Hanya keberhasilan yang diizinkan. Kegagalan bukanlah pilihan. Bersulang. 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 Aku sudah bilang kalian berdua jangan minum sebanyak ini. Kalian malah mabuk. Baiklah, sisanya aku yang harus membereskan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jangan bantu saya bisa minum. Ayo kita istirahat. Ayo pergi. Pergi. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Tidak. Apa yang kau lakukan? Kembali dan istirahat. Aku masih bisa minum. Pergi. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Aku masih bisa minum. Apa kamu sanggup? Kak, 1 botol lagi. Mereka dari keluarga Chen. Kedua pembunuh itu. Baiklah keluarga Chen. Aku akan membiarkanmu berkeliaran 2 hari lagi. Kalian berdua. Jam berapa sekarang? Masih tidur? Apa-apa? Turunkan saya. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Entah aku menggendongmu untuk mandi. Atau kalian pergi sendiri. Pilih-pilih. Turunkan saya akan pergi sendiri. Cepatlah, baiklah. Aku tidak mau. Aku ingin terus tidur. Baiklah, kalau begitu, jangan protes. Sopan padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku salah, aku salah. Aku akan pergi sendiri. Sekarang kamu tahu kamu salah. Kalian berdua. Tadi malam, kalian bilang hanya akan minum 1 gelas. Siapa sangka, kalian tidak bisa berhenti minum. Baiklah, cepatlah mandi. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Tunggu sebentar. Turunlah dan minum sup reda mabuk. Cepat. Cepat. Cepat, setidaknya masih ada sedikit kemanusiaan yang tersisa. Apa? Sangat harum. Makanan lezat apa yang dia buat? Cepat makan. Pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru begitu. Saat ini, siapa yang mungkin datang? Nona Dais, mengapa Anda di sini? Bos kami sudah memberitahu kami, dia akan tiba dalam seminggu. Tiba di Jinghai, seminggu penuh. Nona Luo, justru karena kau, jika tidak, kau tidak akan bisa melihat bos kami. Baiklah, kalau begitu dalam seminggu, saya akan bertemu bos Anda lagi. Orang-orang yang kau percayakan grup Tianfeng untuk ditangani. Para bawahan sudah mengurusnya. Dan rencana keluarga Chen yang perlu kau hadapi juga perlu diluncurkan dengan cepat. Baiklah, Xin Feng. Kamu menyuruh grup Tianfeng menangani siapa? Kemarin prajurit kematian keluarga Chen datang lagi. Tapi aku sudah menangani mereka. Prajurit mau keluarga Chen? Ya. Mereka belum menyerah. Tidak. Yang harus kau fokuskan sekarang adalah berhati-hatilah agar mereka tidak habis-habisan. Mulai hari ini, kita akan berurusan dengan keluarga Chen. Sepertinya mereka akan segera terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri. Saat itu, mereka tidak akan lagi memiliki energi untuk mengirim prajurit maut untuk berurusan dengan kita.
Untuk memastikan, grup Tianfeng, risiko investasi diminimalkan di sekitarmu. Mulai hari ini, pasti ada orang dari grup Tianfeng. Saya sudah mengatur agar perusahaan Anda bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami. Keamanan, saya punya Shen Feng di rumah saya. Saya tidak membutuhkan Anda. Aku bilang, ini bukan diskusi. Ini adalah pemberitahuan. Keselamatanmu saat ini tidak lagi hanya urusanmu sendiri, tapi menyangkut kepentingan grup Tianfeng. Saya tidak membutuhkan Anda. Selain perusahaan, juga untuk melindungi saya. Apa bedanya ini dengan pengawasan? Ini bukan pengawasan. Ini adalah mengambil tanggung jawab atas keselamatanmu. Kalau tidak, mengingat kedudukanmu. Jika bukan karena bos kita, kau bahkan tidak akan mendapatkan perlindungan orang-orangku. Aku bilang tidak, bukan hanya saja. Baiklah, hei, Nona Dais. Bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah? Kamu bisa mengirim orang untuk ditempatkan di dekat villa, tapi mereka tidak bisa masuk kamar Yan En. Aku ada di dalam villa ini. Mereka juga tidak akan bisa diam-diam mencelakainya. Jika aku butuh bantuan, aku akan menghubungimu lagi. Dengan cara ini, itu memberikan perlindungan bagi kita dan tidak membuat orang merasa terlalu diawasi. Baiklah, mari kita lakukan itu. Aku harap sebelum bos tiba, kau akan menyerahkan laporan yang memuaskan bos. Anda tidak perlu memberitahu kami itu. Tentu saja kami akan melakukannya. Shin Feng, terima kasih padamu barusan. Lihat orangnya. Sangat kuat. Aku hampir tidak bisa bicara. Baiklah, sekarang sudah beres. Ayo pergi. Ayo kita ke perusahaan. Pergi. Bagaimana situasinya sekarang? Tuanku, orang-orang kita pagi ini sudah menangkap orang yang dikirim ke Jinghai keluarga Ken. Sepertinya ada situasi yang tidak terduga. Ya, keluarga Chen pada yang terakhir konferensi penawaran menghadapi sebuah tipu daya. Oleh karena itu, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka masih bisa membentuk koneksi seperti itu. Agar kamu secara khusus menelponku. Sepertinya, ini bukan hanya tentang masalah ini. Sebenarnya begini. Kali ini keluarga Chen mengirim 2 kelompok orang ke Jinghai. Kelompok yang bertanggung jawab menghubungi pemenang sudah kami tangkap. Tapi, mereka yang pergi ke keluarga Chen adalah penjaga bela diri keluarga Ken. Penjaga bela diri. Sepertinya keluarga Qin merencanakan langkah besar melawan Jinghai. Shen Feng, kau kembali. Yania, jaga dirimu. Ada apa denganku? Ini kantor. Jaga citramu. Hanya saja roknya agak pendek itu saja. Aku hanya suka menunjukkannya padamu. Apa kau tidak suka melihatnya? Aku suka. Kaki putih yang begitu indah. Siapa yang tidak menyukainya? Kakak Shen, apakah kakiku lebih enak disentuh? Atau kaki kakakku lebih enak disentuh? Masing-masing ada kelebihannya. Shen Feng, apa yang kakakku katakan tidak salah. Sama sekali, kau hanya seorang pria dengan hati yang penuh nafsu, tapi tidak punya nyali. Ini terlalu menyenangkan. Gadis kecil, kamu bermain api. Asisten Huan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku membawa orang untuk memeriksa situasi kantor. Semoga aku nggak ganggu kalian. Tidak. Bagaimanapun kami tidak melakukan apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak mendengar Yang N bilang kalau ada yang datang hari ini untuk memeriksa kantor? Ini adalah pemberitahuan mendadak dari Ketua Luo. Itu tidak benar. Aku dengar Yan En bilang kalau hari ini dia tidak akan menghubungi siapapun. Bagaimana kamu bisa menghubunginya? Aku asisten Ketua Luo. Mungkinkah aku berbohong padamu? Sulit untuk mengatakan, kecuali kamu telepon Yan En sekarang. Teleponlah untuk konfirmasi. Shen Feng, kau meragukanku. Ya, itu benar. Ini adalah waktu yang istimewa. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jika kamu menelepon Yan En untuk konfirmasi, aku akan membiarkan kalian semua masuk dan memeriksa bagaimana. Shen Feng, jika kau bertindak seperti ini, dan Ketua Luo meminta pertanggungjawaban kita, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Jika kamu dihukum karena masalah ini,
aku akan menanggungnya sendiri. Bagaimana? Sepertinya, kau bertekad untuk menentangku. Yaitu tugasku. Kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaanmu, sedangkan aku juga perlu bertanggung jawab atas pekerjaanku. Itu tugasmu. Lalu apa yang kau lakukan dengan adik ketua Luo? Barusan. Permisi. Aku sekretaris pribadi Yan En. Aku yang membuat keputusan di sini. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Ambil tindakan saja dan selesaikan. Ini adalah grup Tian Feng. Jika kita menyebabkan keributan, Minggir. Kalian semua siapa? Aku sudah lama merasa ada yang salah denganmu. Kamu bocah, bekerja sama dengan kami dengan patuh, dan kamu akan menderita lebih sedikit. Kalau tidak, jika lengan dan kakimu patah, jangan salahkan aku, karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Shen Feng, aku takut. Jangan takut aku di sini. Masih bermain pahlawan di saat seperti ini. Kalau begitu kami akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Tunggu sebentar. Kamu sudah sadar? Ya, aku sudah sadar. Jangan di luar lagi. Semuanya masuklah. Apa maksudmu? Hanya gertakan. Aku tahu situasi keamanan di sini. Dengan sangat baik. Lagi pula, aku pribadi membawamu masuk. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Begitukah? Bagaimana kamu bisa? Tidak akan ada masalah. Peralatan komunikasi di kantor ini sudah kami putus sejak lama. Apa kau cenayang atau semacamnya? Apa kau tahu? Kami akan bertindak lebih awal. Aku tahu, kau sedikit pintar. Tapi, di hadapan kekuatan absolut, itu tidak berguna. Jika kamu tidak keluar sekarang, mereka akan menyerangku. Abaikan dia serang. Daisy dan orang-orang dari grup Tian Feng. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa kau salah paham sesuatu? Kami sama sekali bukan bawahan perusahaanmu. Hanya seorang asisten. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan kami? Aku paling benci orang sepertimu. Pengkhianat yang berkhianat dari dalam. Asisten Huan. Kamu selalu berpikir tindakanmu tanpa celah. Tapi kenyataannya, mereka sudah dalam pengawasan kami. Benar-benar bodoh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Yanya dan aku bisa dimanipulasi olehmu? Apakah ini semua master yang kamu punya? Hanya sampah. Nona Dais, orang-orang ini adalah urusan MO. Meskipun kali ini rencana mereka gagal, namun kau tetap harus berhati-hati. Ingat untuk memberitahu Luoyan ya, bahwa ini hanya sebagian dari mereka. Ada lebih banyak orang tersembunyi di balik bayangan. Baiklah. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Kakak Shen, kau sangat keren barusan. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku melihatnya, aku masih menganggapnya sangat keren. Tetaplah rendah hati. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Apa yang belum kita selesaikan? Apa? Kau anak nakal, kau bermain api. Yanya, ini kantor. Kamu harus hati-hati. Ada apa dengan kantor? Kantornya Shin Feng, baru saja Nona Daish dan mereka. Apa yang kalian berdua lakukan? Latihan. Berlatih. Sekolah baru saja merilis sebuah drama panggung baru. Baiklah. Kak, kenapa kau di sini? Aku hampir melupakan hal utama. Baru saja Nona Daish memberitahuku. Asisten Huang membawa sekelompok entah apa itu penjaga bela diri ke dalam perusahaan. Mereka membawa orang-orang itu pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku datang untuk memeriksamu. Kak, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak menyangka, pada akhirnya asisten Huang ini juga akan mengkhianati kita dan para penjaga bela diri itu. Siapa mereka? Mereka adalah penjaga bersenjata dari keluarga Qin dari Kyoto. Keluarga Qin dari Kyoto. Keluarga kita sepertinya tidak memiliki urusan apapun dengan mereka kan? Meskipun orang-orang ini dari keluarga Qin di Kyoto, tidak ada yang tahu perintah siapa yang mereka ikuti. Mungkinkah keluarga Chen? Awalnya, aku ingin mengandalkan disparitas keuangan
untuk secara langsung memaksa keluarga Chen ke dalam situasi putus asa. Tapi sekarang dengan keterlibatan keluarga Qin, sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Baiklah. Yan ya, aku tidak menyangka kau benar-benar ngomong apa saja yang ada di pikiranmu. Kakak Shen, apa yang kau katakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Bukankah seseorang bilang dia sedang berlatih tadi? Kalau begitu lanjutkan latihan. Yan ya kamu. Kakak Shen, ini adalah rahasia kita berdua. Jangan beritahu siapapun. Bahkan sedikit manis. Berhenti bicara. Kenapa kamu boleh diam-diam menciumku, tapi aku tidak boleh memberitahu orang lain? Aku sudah bilang, berhenti bicara, berhenti bicara. Aku akan bilang aku. Aku akan memberitahu orang lain. Kau terlalu nakal, terlalu nakal, terlalu nakal. Ada apa Yan ya? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja katamu. Lihat dirimu. Kau membengkak seperti ikan buntal. Dan kau bilang kau baik-baik saja. Xin Feng, apakah kau mengganggunya? Bagaimana aku berani mengganggunya? Baiklah sekarang. Kau sudah gadis besar sekarang. Jangan mengamuk seperti anak kecil. Ayo pergi, mari kita kembali bersama. Kau ingin makan apa? Biarkan Xin Feng memasakkannya untukmu. Biar aku memasaknya dengan baik. Baiklah. Pulanglah dan makan. Waktunya makan, waktunya daging. Bagaimana keadaan di perusahaan hari ini? Tidak buruk. Semua tugas selesai hari ini. Hari ini keluarga Chen terjebak dengan dana 300 juta oleh kita. Sekarang keluarga Chen menghadapi kita. Arus kas mereka terlalu jauh tertinggal dari kita. Menghadapi kita, mereka hanya bisa dibantai sesuka hati. Keluarga Chen sekarang sangat menyesal telah menjadi musuhmu. Tentu saja. Ya, lihatlah siapa kakaknya. Ada apa Shen Feng? Ada mobil di belakang kita, mengikuti kita. Sejak kita meninggalkan perusahaan, mobil itu terus mengikuti kita. Mungkinkah orang-orang dari grup Tianfeng? Tidak, grup Tianfeng bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kita dan kelompok di villa. Mereka bukan kelompok orang yang sama. Jika itu grup Tianfeng, hanya akan ada satu mobil. Tidak mungkin ada dua mobil. Telepon sekarang. Grup Tianfeng segera dan minta mereka datang mendukung kita. Baik. Ya, kita sedang diikuti. Keterampilan mengemudi orang ini cukup bagus. Hanya saja yang aku khawatirkan sekarang adalah mobil di depan. Di depan. Jika aku jadi mereka, aku pasti akan mencari mobil di depan untuk mencegat kita. Jika kita dicegat, kita akan berada dalam masalah besar. Mungkin tidak kan? Tentu saja, kita adalah targetnya. Jika lawan, mereka pasti akan mencari orang untuk mencegat kita di depan. Pegang erat-erat. Baik. Xin Feng, apakah mereka masih mengikuti di belakang? Kurasa begitu. Orang-orang dari keluarga Chen dan keluarga Qin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa terus mengemudi. Sebentar lagi orang-orang dari grup Tianfeng akan tiba. Kalian semua harus mengunci pintu dengan aman. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan buka pintu. Kalian dengar aku. Xin Feng, tolong sangat berhati-hati. Kakak, aku sangat takut. Bisakah Xin Feng mengalahkan begitu banyak orang? Jangan khawatir. Jika kau seorang pria, hadapi aku. Kakak, mereka datang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kakak lihat ke sana. Chen Yong dan Chen Mo ini benar-benar dua bajingan dari keluarga Chen itu. Kemari bajingan. Pergi ke neraka. Kamu juga akan ada waktunya. Xin Feng. Hei kakak.
Xian Feng, hati-hati. Xian Feng berhenti. Jangan mendekat, ambil satu langkah lagi, dan aku akan mencekiknya. Xian Feng, jangan pedulikan aku. Lindungi Yan ya. Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku salah, jangan bunuh aku. Xin Feng. Dahimu berdarah. Bukan apa-apa. Tanyakan pada grup Tian Feng. Di mana orang-orang mereka? Orang-orang dari grup Tian Feng mengalami pencegatan di jalan. Mereka sedang bergegas sekarang. Mereka seharusnya segera tiba. Pasti orang-orang dari keluarga Chen yang mengetahui rencanamu dan mengatur situasi ini. Apa-apa? Jangan pukul aku juga. Kalian berdua, bagaimana kalian berani datang ke sini? Aku awalnya tidak ingin datang ke sini. Itu saudaraku. Saudaraku bersikeras untuk datang. Chen mau diaman. Sepertinya aku tidak memukulmu. Cukup kera jika kau masih berani bicara. Baiklah. Kalian berdua begitu cepat. Kalian akan bersatu kembali. Mungkin keluarga Qin yang bergerak. Benarkah? Katakan padaku. Berapa banyak orang dari keluarga Qinmu? Aku, Chen Mo. Milikilah sedikit keberanian. Bicara. Berapa banyak orang dari keluarga Chen di pihakmu? Totalnya 50 orang totalnya. Dan seorang lelaki tua. Aku dan saudaraku. Dialah yang menyembuhkannya. Bajingan tua dari keluarga Qin juga datang. Sepertinya keluarga Qin mulai serius. Sangat bagus. Kau membuat pilihan yang tepat. Dukungan keluarga Qin untuk keluarga Chen sangat besar. Kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Kalian akhirnya di sini. Bawa orang-orang ini, selesaikan mereka untukku, dan bawa kedua orang itu pergi untukku. Baiklah. Pergi. Baiklah. Xin Feng. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya kehilangan banyak darah. Ayo pergi. Yan ya. Ambil kotak 3. Baik. Kalian semua jaga villa ini dengan baik. Jika Tuan mengalami kemalangan lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Kami masih meremehkan keluarga Ken. Olah karena itu, ketika kami bertindak, kami baru kemudian menghadapi campur tangan keluarga Ken. Jika bukan karena penarikan diri mereka secara sukarela, kami tidak akan berhasil tepat waktu. Chen Mo sudah melaporkan. Keluarga Qin mengirim 50 orang, dan seorang pria tua. Seorang pria tua? Ya. Aku sudah Chen Mo. Dan Chen Yong melumpuhkan. Tapi, pria tua itu, tanpa diduga, menyembuhkannya. Mungkinkah dia patria keluarga Ken? Maka rencanamu perlu diubah. Ini, aku awalnya punya sebuah rencana. Namun, dengan keterlibatan keluarga Qin, memusnahkan keluarga Chen menjadi lebih sulit lagi. Jangan khawatir, kami juga akan mengubah strategi kami dan meningkatkan investasi kami. Seberapa banyak, melipat gandakannya. Selain itu, kami akan sesuai dengan situasi. Terus meningkatkan investasi kami. Kami harus menghancurkan mereka di dunia bisnis. Namun, aku punya kabar buruk lainnya untuk memberitahumu. Kabar buruk apa? Apa yang kita hadapi sekarang? Bukan hanya keluarga Qin dan Chen, tapi juga keluarga Ying. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ada juga keluarga Huang dan Luo. Keluarga Ying dan Huang. Mereka seharusnya tidak sekarang menunggu dan melihatkan. Keluarga Qin sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, tidak seperti keluarga Chen. Mereka seharusnya tidak bertindak secepat keluarga Qin. Begitulah seharusnya. Jika itu, dalam keadaan normal, tentu saja mereka tidak akan bertindak. Tapi, keluarga Ying di Jinghaimu
adalah cabang dari keluarga Ken. Keluarga Ying adalah cabang dari keluarga Qin. Bagaimana kau tahu itu? Orang-orangku sebelumnya menangkap keluarga Qin mengirim seseorang ke Jinghai untuk menghubungi keluarga Ying. Tapi aku tidak menyangka mereka bertindak secepat ini. Apa kau takut? Takut. Dengan dukungan grup Tianfeng. Dukungan? Bagaimana mungkin kita bisa takut? Aku sebenarnya mulai sedikit mengagumimu sekarang. Lanjutkan dengan berani dan percaya diri. Lakukan selama Tianfeng tidak jatuh. Dukungan yang kuberikan padamu tidak akan berhenti. Kalau begitu kau harus sampaikan terima kasihku kepada bosmu. Kau kehilangan terlalu banyak darah baru-baru ini. Dan kultivasimu belum pulih sepenuhnya. Jangan memaksakan diri untuk saat ini. Baiklah. Selanjutnya, aku akan menjaga keselamatanmu. Biarkan dia istirahat. Besok tunggu sampai orang-orangku datang menjemputmu, baru kau bisa pergi ke perusahaan. Kau sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Jika tidak, harga yang akan kau bayar nanti mungkin lebih dari yang bisa kau tanggung. Baik, saya mengerti. Kalau begitu kau harus istirahat dan pulih dengan baik. Baiklah. Kakak Shen, apakah kau masih kesakitan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dalam beberapa hari, cedera ini akan sembuh. Aku tidak percaya padamu. Kau pasti sangat kesakitan. Gadis bodoh. Aku tidak berbohong. Apakah Dais sudah pergi? Ya, tapi dia meninggalkan orang-orangnya di villa. Aku sangat menolak sebelumnya. Mereka masuk ke villa, tapi sekarang harus membiarkan mereka masuk. Keselamatan adalah hal terpenting sekarang. Kakak, kenapa kau tidak pulang dan istirahat dulu? Aku akan menjaga Shen Feng. Lagi pula aku tidak punya hal lain yang harus dilakukan besok. Bukan tidak mungkin. Tidak perlu. Aku hanya kehilangan terlalu banyak darah. Aku tidak lumpuh. Kalian berdua pergilah istirahat. Ayo pergi. Sepertinya, aku masih perlu berlatih Xuan Gong untuk mempercepat pemulihanku. Xuan Gong, aku juga perlu mencari cara secepat mungkin untuk bergabung dengan Yan En untuk meningkatkan kultivasiku. Jangan kira aku tidak tahu. Tujuanmu tetap di sisiku. Kapan kau masuk? Tebak. Kau tahu selama ini. Mengapa kau masih berbohong padaku? Apakah itu penting? Itu tidak lagi penting. Biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Shin Feng, hari ini kau tetap di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Yan ya, ingat apa yang kukatakan. Awasi dia dengan cermat, jangan biarkan dia berkeliaran tanpa tujuan. Ya, orang-orang grup Tianfeng sudah menungguku di luar. Kalian semua ingat apa yang kukatakan. Kakak, hari ini aku benar-benar kelelahan. Bagaimana pertempuran hari ini? Hari ini kita sudah mengambil alih 20% aset keluarga Chen. Bukankah keluarga Qin membantu keluarga Chen? Bagaimana kita masih bisa mengambil 20% aset mereka? Grup Tianfeng sudah melakukan pergerakannya. Mereka membantu menangani keluarga Qin Huang dan Ying. Jadi kita bisa menangani keluarga Chen. Besok kita setidaknya bisa mengambil alih 50% aset keluarga Chen. Secepat itu, kita sudah mengamankan 70% dari aset keluarga Chen. Kita bisa saja mengambil lebih banyak, tapi aku takut mendorong keluarga Chen terlalu keras. Mereka mungkin akan dekat. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati lagi. Mengambil 20% dari aset keluarga Chen mereka. Mereka masih bisa menoleransinya. Tapi sekarang setelah kita mengambil 70% dari aset mereka, aku khawatir mereka akan melawan kita sampai mati. Aku tahu itu. Grup Tianfeng sudah meningkatkan kemampuan pertahanannya. Masuklah Po Jun. Kau melakukannya dengan baik hari ini. Bagaimana rencana untuk besok? Nona Dais, besok kita akan mengambil setidaknya 50% aset keluarga Chen. Hanya 50%. Awalnya, kita bisa saja mengambil lebih banyak, namun pengeluaran modalnya
Mungkin terlalu tinggi. Jangan khawatir tentang kerugian. Ambil semuanya langsung besok. Baiklah. Mengapa terburu-buru? Patriark keluarga Ken bersembunyi di balik bayangan. Aku tidak tahu apakah dia akan bergerak. Jika dia melakukan serangan pemenggalan, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, kalau kita tekan sedikit, mereka bantu. Mungkinkah kau juga tidak bisa menangani Patriark keluarga Qin? Satu-satunya yang bisa menghadapi Patriark keluarga Ken adalah bos kita. Tapi dia saat ini tidak bisa mencapai Jing Hai. Namun, dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Dia juga khawatir bahwa bos kita bersembunyi di balik bayangan. Tapi, waktu yang tersisa bagi kita tidak banyak. Begitu dia menyadari, dia akan bertindak kapan saja. Baiklah, kalau begitu besok aku akan mengambil alih seluruh aset keluarga Chen. Kakak, apa kau mau datang dan melihat? Aku rasa aku salah mengenali orang. Bagaimana mungkin dia? Siapa itu? Cheng Jian. Haruskah kita membuka pintu? Kalau begitu mari kita temui dia. Ketua Luo, Pak Tua Chen, apa yang kau lakukan di sini? jangan gugup. Aku datang hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Sebuah kesepakatan. Tidak tertarik. Ketua Luo, kedua putraku yang tidak berguna ada di tanganmu. Apa maksudmu dengan itu? Ketua Chen, apakah kau menyarankan kau ingin menukarnya? Kamu benar sekali. Selama kamu melepaskan mereka berdua, aku akan membuat keputusan dan mengampuni nyawamu. Ketua Chen, kau bilang mengampuni nyawa kami. Tepat sekali. Patriark Qin, kau mungkin masih tidak mengerti situasinya. Keluarga Chenmu dalam waktu kurang dari 3 hari akan menjadi sejarah di Jing Hai. The film was translated and Ketua Luo, narrated by M Media. kamu masih terlalu muda. Jangan berpikir bahwa kamu berada di atas angin dan bahwa grup Tianfeng ada di belakangmu untuk mendukungmu, sehingga kamu bisa tidak takut. Senaknya mau kalahkan kami. Tapi aku memberitahumu, sosok terhormat dari keluarga Qin itu untuk mengambil tindakan. Tidak peduli apakah kamu grup Tianfeng atau grup Difeng, semua akan mati. Apakah semua ini yang Qin Tian, bajingan tua itu, katakan padamu? Beraninya kamu, Dai. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dari grup Tianfeng, kamu bisa tidak menghormati tetua Qin. Begitu dia sang tetua memutuskan untuk bertindak, kamu akan. Qin Tian, apakah dia berani bergerak? Bosmu sungguh lelucon. Bukankah dia adalah sosok terhormat itu? Bawahan yang kalah. Jika dia benar-benar kuat yang kau katakan, lalu mengapa dia belum bergerak selama bos kita bergerak? Siapa yang bisa menghentikannya? Itu hanya karena sosok terhormat itu tidak mau menindas orang lemah sepertimu. Bajingan tua Qin Tian itu 1 lawan 1, tapi bawa orang untuk menyerang bos kita. Dan kau bilang dia tidak mau menindas yang lemah. Kalau begitu aku akan pergi. Kembali dan katakan pada bajingan tua Qin Tian itu, jika dia ingin bergerak datang saja. Pergi sana. Kalian semua tunggu saja. Nona Dais, jika Patriark keluarga Qin benar-benar bergerak, bisakah kau menghentikannya? Kami tidak bisa menghentikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menghentikannya. Bos kita bisa. Bosmu sudah kembali. Dia bisa muncul kapan saja. Tunggu. Aku sudah baik-baik saja. Ayo kita pergi ke perusahaan bersama. Xin Feng, kau tetap di rumah saja. Kau baru istirahat 1 hari. Itu tidak cukup. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Tidak. Nona Dais berkata, perusahaan sangat berbahaya hari ini. Luka-lukamu belum sembuh. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut denganku mengambil risiko. Benar, Shen Feng? Luka-lukamu belum sembuh. Kau tidak boleh sembrono. Baiklah, dengarkan aku. Kau tetap di rumah saja. Tidak. Bagaimana kalau begini? Kita akan pergi ke perusahaan bersama. Jika aku sendirian di villa, orang-orang dari grup Tianfeng pasti akan mengirim beberapa orang untuk melindungiku. Pergi ke perusahaan. Terlalu banyak yang dikorbankan.
Jika mereka hari ini datang menyerang villa, maka bukankah itu kita dikalahkan satu persatu? Kalau begitu, mari kita pergi ke perusahaan bersama. Ayo pergi. Wah, indah sekali. Kursi ini pasti sangat nyaman. Kalian berdua sudah berjanji padaku saat di perusahaan. Kalian sama sekali tidak boleh berkeliaran. Jangan khawatir. Kakak, kau bisa tenang. Aku pasti akan mengawasi Shen Feng. Ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan. Baiklah. Ini bos kita. Demi keselamatanmu, sebuah kantor telah disiapkan. Apakah kau puas? Nona Dais, bosmu juga ada di sini. Jangan khawatir. Selama bos kita ada di sini, Kentian tidak ada apa-apanya. Nona Dais, kau tidak mungkin jatuh cinta pada bosmu kan? Jangan bicara omong kosong. Untuk bos kita, aku hanya punya rasa hormat dan kagum. Dia menyelamatkan hidupku. Aku bersumpah akan mati mengikuti bos kita. Apa yang kau takutkan? Dais, tepat sekali. Lagi pula bosmu tidak ada di sini. Apapun yang kita katakan, dia tidak akan tahu apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku hanya menghormati dan mengagumi bosku. Nona Dais, kupikir kau orang yang cukup lugas. Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Tepat sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Jika itu cinta, kau harus berani mengatakannya dengan lantang. Jangan bicara omong kosong kalian semua. Ngomong-ngomong, rencana kalian melawan keluarga Chan tidak boleh berhenti. Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus menjatuhkan keluarga Chen. Aku akan sekarang meminta mereka memulai operasi mereka. Jika Kentian bajingan tua itu tidak bergerak hari ini, kita akan menjatuhkan keluarga Chen. Jika dia bergerak, maka kita juga akan menjatuhkan keluarga lain bersama mereka. Semuanya, kita bertemu lagi. Tadi malam aku dengan baik hati memberimu kesempatan untuk hidup. Namun kamu justru berani menyerangku. Hari ini Tuan telah tiba. Kalian semua akan mati. Begitukah, Kentian bajingan tua itu sudah bergerak? Daisy, kamu benar-benar ingin mati. Pada saat ini juga, kamu masih berani langsung memanggil nama Tuan. Nanti aku akan meminta Tuan memberikanmu kepadaku, agar aku juga bisa merasakan pengalaman Direktur Eksekutif Grup Tianfeng. Lancang. Selamat datang dengan hormat Tuan. Tuan Anda akhirnya tiba. Wanita jalang ini, apa kau masih berani memukulku? Tuan, dua orang ini adalah dalangnya. Kau adalah kepala keluarga Qin. Memang orang tua ini adalah Kau Luo Yan En. Orang tua ini menasihatimu. Orang tua ini akan memberimu kesempatan. Tunduklah pada orang tua ini. Dan orang tua ini akan membiarkanmu memiliki kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Luo Yan En, ini adalah kesempatan emas bagimu. Dasar kakek bau, kau benar-benar tidak punya malu. Dan kau masih ingin memiliki niat buruk terhadap adikku. Jangan lihat berapa usiamu. Bocah kecil ini, dia juga tidak jalan. Kalian berdua bersaudara bukan? Orang tua ini paling suka saudari-saudari cantik. Chen Jian, atur untuk orang tua ini malam ini. Suruh mereka melayani orang tua ini di ranjang. Kentian, kau bajingan tua. Aku tidak menyangka di usiamu, kau masih begitu bejat. Ngomong-ngomong, kau tidak ada acara malam ini. Kau telah menyiapkan penyergapan. Kentian, kau bajingan tua. Apakah kau mencari tuan ini? Itu kau. Ya benar. Ini aku. Kau tak tahu malu. Mana pertarungan 1 lawan 1 itu? Bagaimana bisa? Kau masih berani melancarkan serangan mendadak. Aku bilang, selama aku tidak mati,
Yang mati pasti kau. Raja Langit, Raja Langit. Aku mohon selamatkan keluarga Qin kami. Aku bersedia tunduk padamu. Aku hanya meminta kau menyelamatkan nyawaku. Mengampuni nyawamu. Apa kau pikir aku, setelah menderita kerugian sekali, akan menderita kerugian lagi? Pojun. Orang ini sudah lumpuh sekarang. Aku serahkan dia padamu. Kau. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Xin Feng. Jadi, kau adalah bos grup Tian Feng. Kamu menyembunyikannya dari kami. Sangat baik. Aku sudah bilang. Aku adalah Master Raja Langit. Tapi kalian berdua tidak percaya padaku. Lalu apakah kau akan meninggalkan kami? Kalian berdua gadis kecil. Suan Gongku belum sepenuhnya pulih. Aku masih perlu terus berkultivasi. Aku akan membiarkanmu memurnikan